kelas 4A. Hari ini Alvin ingin mempresentasikan unsur intrinsik karya sastra. Unsur intrinsik karya sastra itu apa sih teman-teman? Karya sastra adalah segala tulisan atau karangan yang mengandung kebaikan, ditulis dari bahasa yang indah. Jadi unsur intrinsik karya sastra adalah unsur yang mengandung sebuah karya sastra dari dalam, seperti alur, tema, amanat, watak, tokoh, dan sudut pandang. Nah, teman-teman, saya akan mengambil unsur intrinsik dari sebuah cerpen, pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya juga selalu bagus. Memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bercanda jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban sekelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangkan kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, minta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan-pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini aja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan, Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggelengkan kepala pelan-pelan sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain, bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida mendapatkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah teman-teman, dari cerpen tersebut saya akan mengambil unsur instruksinya ya. Judulnya adalah Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Tokohnya ada Ibu Tati, Ida, dan Gugut. Ibu Tati wataknya baik dan ramah. Ida wataknya jujur, baik, tegas, dan sederhana. Kalau Gugut wataknya pemalas, pemaksa, dan tidak jujur. Tertempat di sekolah. Latar waktu pagi, jam sekolah. Kalau tema pemimpin yang tegas.
Dari dilihat ceritanya memakai alur maju. Sudut pandang orang pertama karena memakai kata ganti aku. Pesan moral di hidup ini, kita harus jujur dan tidak boleh memaksakan kehendak. Bagaimana teman-teman? Semoga kita bisa ambil hikmah dari kisah Ida dan Gugu tadi ya. Semoga bermanfaat. Salam.